Soal berikutnya, indikator pengekangan kebebasan berpolitik pada masa Orde Baru dapat diketahui melalui kebijakan-kebijakan ini, kecuali. Berarti jawabannya adalah yang bukan merupakan indikator pengekangan kebebasan berpolitik. Oke, mari kita lihat ya. Jawabannya yang pertama, melarang PNS ikut pemilu. Nah, ini adalah jelas indikator pengekangan terhadap PNS. Kemudian yang B, melarang PNS mendirikan partai politik, ini juga benar. Kemudian yang C, hanya mengizinkan 3 kontestan pemilu. Nah, ini juga benar ya, pada masa itu hanya ada 3 saja yang diperbolehkan pada masa Orde Baru. Kemudian yang bagian D, memperbolehkan militer terlibat di dalam dunia politik. Nah, ini adalah salah satu, kita kunci dulu jawabannya. Kemudian mengerahkan PNS ABRI untuk memilih partai politik tertentu. Nah, jadi ini benar ya. Jadi pada masa itu ada semacam pengerahan di mana kaum PNS maupun ABRI itu harus memilih partai politik tertentu. Ya, semua kita tahulah partai apa yang dimaksud. Ini benar. Berarti yang di sini adalah memperbolehkan militer terlibat dalam dunia politik. Jadi jawaban yang bukan di sini adalah D. D. Kali ini kita akan membahas mengenai soal tentang Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967. Soalnya adalah Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 merupakan pijakan tujuan didirikan ASEAN. Berikut ini yang merupakan kegiatan yang bertentangan dengan Deklarasi Bangkok adalah. Nah, jadi kita lihat di sini ya, cara mengerjakannya itu adalah kita melihat kegiatan yang bertentangan dengan tujuan ASEAN. Bertentangan artinya hal-hal yang negatif, sedangkan yang mendukung itu adalah hal yang positif. Mari kita lihat bersama-sama. Memperkuat persenjataan negara-negara ASEAN untuk saling memperkuat pertahanan dan menyerang anggota negara lainnya. Nah, ini saja sebenarnya kalau kita langsung jeli dan kita berani langsung menjawab dan tidak usah membaca, ini kita bisa menghemat waktu. Artinya jawaban nomor A ini adalah jelas yang benar ya. Yang benar bertentangan. Kenapa? Karena tujuan didirikannya ASEAN itu adalah tidak ada untuk memperkuat pertahanan untuk menyerang lawan anggota negara ASEAN. Itu dia. Nah, kemudian kita lihat yang B. Ini mempercepat kawasan pasar bebas. Nah, ini betul. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan. Betul. Memperluas jaringan pendidikan. Nah, betul. Ini banyak sekali kerjasamanya. Kemudian yang E, bekerja sama mengatasi masalah perdagangan. Betul. Nah, jadi yang memang bertentangan dengan tujuan didirikannya ASEAN adalah yang A. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian jika kita menemukan soal ini, cara menjawab cepatnya, pernyataan berikut yang bukan produk karya sastra yang berkembang pada masa kerajaan Islam. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah karya sastra pada masa kerajaan Islam, berarti yang bukan. Nah, untuk menjawab soalnya tinggal kita cari saja. Kalau misalnya ada kata-kata yang berhubungan dengan kerajaan Islam, berarti itu adalah otomatis jawaban yang benar. Sedangkan yang ditanya adalah jawaban yang bukan. Nah, jadi mari kita lihat jawabannya. Yang pertama, A. Hikayat, cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah. Hikayat ditulis dalam bentuk peristiwa atau tokoh sejarah. Contoh hikayat yang terkenal adalah hikayat Amir Hamzah. Nah, kita lihat dari tipe namanya Amir Hamzah, ini adalah jelas karya sastra yang berkembang pada zaman kerajaan Islam. Amir Hamzah. Nah, benar ya. Kitab Sutasoma merupakan karangan Empu Prapanca pada zaman kerajaan Majapahit. Begitu berarti bagi bangsa ini, sebab semboyan negara Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari kitab ini. Oke, kita tahan dulu. Nah, di sini tidak ada nama-nama yang merujuk pada istilah atau kerajaan Islam. Kemudian kita lihat yang C. Babat. Kisah pujangga keraton sering dianggap sebagai peristiwa sejarah. Contohnya babat Tanah Jawi kuno, babat Cirebon. Nah, kita lihat. Cirebon itu merupakan kerajaan Islam. Nah, jadi ini jelas adalah jawaban yang benar. Yang D. Suluk.
kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf. Nah, ini jelas adalah pada saat kerajaan Islam. Kemudian syair, seperti syair Abdul Muluk dan Gurindam 12. Nah, berarti jawaban yang bukan itu adalah B. Nah, begitulah cara menjawabnya. Kita cari mencocokkan kata kuncinya. Di sini kan adalah kerajaan-kerajaan Islam. Berarti silahkan cari yang ada berhubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam. Kalau yang bukan berarti yang tidak ada kata-kata dari kerajaan Islam. Nah, jawabannya B. Ini sudah ada kunci jawabannya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan soal berikutnya. Pertanyaannya adalah, berikut ini pernyataan yang menunjukkan karakteristik kehidupan ekonomi masyarakat desa, kecuali. Jadi kata kuncinya di sini adalah karakteristik kehidupan ekonomi masyarakat desa, kecuali. Berarti yang bukan merupakan karakteristik kehidupan ekonomi masyarakat. Oke, mari kita lihat satu persatu. Kira-kira apa sih yang menjadi karakteristik kehidupan masyarakat yang ada di desa? Yang pertama A, penduduk desa kebanyakan bekerja di sektor pertanian. Nah, untuk yang A ini adalah jelas ya. Ini adalah karakteristik kehidupan penduduk yang berada di desa, di mana pekerjaannya itu mayoritas bekerja di sektor pertanian. Kemudian yang B, terorganisir pada paguyuban petani. Nah, ini juga jelas bahwa pada masyarakat desa itu pasti bukan pasti ya, sebagian besar itu memiliki namanya paguyuban petani. Jadi ini benar. Kemudian yang C, standar penghasilannya berbeda-beda. Nah, benar sekali. Standar penghasilan yang ada di masyarakat desa itu berbeda-beda. Tidak seperti yang ada di perkotaan yang cenderung sama. Kenapa? Karena menggunakan upah minimum. Kemudian yang D, menghasilkan produk kerajinan. Nah, ini juga merupakan karakteristik kehidupan masyarakat pedesaan. Umumnya menghasilkan produk kerajinan. Kita lihat yang E, menggunakan standar upah minimum regional. Nah, ini adalah yang jawaban salah. Kenapa? Karena ini umumnya adalah untuk orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan. Jadi jawaban yang benar adalah E, yang bukan merupakan karakteristik, di mana menggunakan standar upah minimum ini merupakan ciri-ciri orang yang berada di daerah perkotaan. Kita akan membahas soal ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Nah, jadi untuk soal permintaan dan penawaran ini cukup sering keluar, dan menurut saya, sepengalaman saya pada saat mengikuti tes PPG, P3K, ini pasti ada keluar tentang hukum permintaan maupun hukum penawaran. Jadi kita harus mengerti sebenarnya ya. Nah, mari kita lihat tabel yang ada di layar. Manakah pernyataan yang paling tepat untuk menunjukkan hubungan antara penawaran dan harga? Oke, mari kita lihat satu persatu. Yang A, terdapat hubungan yang positif antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kita lihat ya di sini untuk dalam tabel ini, sebenarnya tabel ini memang jelas memberikan gambaran. Sebenarnya memang terdapat hubungan yang positif, di mana antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan itu relatif menunjukkan hal yang positif. Di mana kita lihat semakin tinggi harga barang, maka jumlahnya itu juga semakin meningkat. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, menurut hukum penawaran, jika harga barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Nah, ini jelas tuh, kita lihat. Jika jika harga barang meningkat, nah ini harga barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan juga pasti akan meningkat. Ini dia. Semakin meningkat, kurvanya menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Seperti itu. Nah, jadi ini akan meningkat. Ini juga harus melalui sebuah syarat, yaitu ceteris paribus atau faktor lain yang dianggap tetap. Nah, jadi dengan kata lain, terdapat hubungan positif antara tingkat harga dengan penawaran. Itu dia. Jadi hubungan antara tingkat harga dengan penawaran itu memiliki hubungan yang positif. Produsen akan diuntungkan jika harga barang mengalami kenaikan, sehingga ia akan meningkatkan jumlah produktivitas barangnya. Nah, ini dia. Berarti jelas
Yang sebenarnya jawabannya ini adalah A. Oke, mari kita lihat yang B. Jumlah barang yang ditawarkan tidak sebanding dengan tingkat harga barang. Kita lihat jumlah barang yang ditawarkan tidak sebanding. Ini salah ya, karena jumlah barang yang ditawarkan itu memang sebanding dengan harga barang. Jadi ini salah. Yang C. Semakin rendah tingkat harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Mari kita lihat semakin rendah tingkat harga. Apakah barangnya semakin banyak? Tidak ya. Barangnya justru semakin sedikit. Tuh berarti ini salah. Kemudian kita lihat yang D. Semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang. Maka kita lihat semakin naik. Apakah ini semakin sedikit jumlah barangnya? Tidak. Semakin naik justru semakin banyak. Oke, berarti yang D salah. Kita lihat yang E. Semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka semakin berkurang. Kita lihat harga yang ditawarkan. Apakah semakin berkurang barang yang orang yang membelinya? Tidak, karena selalu mengalami yang namanya peningkatan. Jadi jawabannya jelas yang A. Oke. Oke. Jadi kalau kita menemukan soal yang tipe seperti ini, cara menjawabnya itu jangan langsung membaca poin-poin 1 sampai 5 itu. Jadi kalian harus membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Nanti setelah kita tahu tentang pertanyaannya, barulah kita mencari yang ada di poin-poinnya. Nah, kita lihat. Berdasarkan pernyataan di atas, kondisi perubahan ekonomi Indonesia pada masa reformasi adalah. Oke, kita lihat poin-poinnya. Nah, untuk cara menjawabnya, kita harus cari yang kita yakini yang benar-benar salah. Ingat, cari yang benar-benar salah ya. Nah, jadi ini saya akan mencari menurut pengetahuan saya. Tingginya hutang luar negeri ini bisa jadi benar. Kembalinya nilai mata uang seperti sebelum krisis 97 bisa jadi benar. Angka kemiskinan masih di atas 10%, bisa jadi benar. Indonesia berhasil masuk ke pasar bebas dunia. Nah, ini jelas salah ya. Nomor 4 jelas salah. Karena Indonesia pada masa reformasi itu belum masuk di pasar bebas dunia. Jadi, kita lihat jawabannya, yang ada angka 4 kita coret semuanya. C, D, E. Nah, tersisa pilihan jawaban A dan B. Kita lihat, nomor 1 itu ada di semua jawaban, berarti otomatis ini adalah jawaban yang benar. Dan juga nomor 3 ada jawabannya, ada di semua jawaban, otomatis 1 dan 3 adalah jawaban yang benar. Berarti tinggal kita perhatikan antara angka 2 dan angka 5. Jadi kita lihat, yang pertama nomor 2, kembalinya nilai mata uang seperti sebelum krisis. Nah, ini jelas salah ya. Kenapa salah? Karena pada saat itu uang itu tidak akan pernah kembali nilainya seperti sebelum krisis. Justru itu semakin meningkat sampai dengan saat ini. Jadi itu jelas salah. Berarti yang ada angka 2 salah. Nah, tersisalah jawaban yang A, yaitu 1, 3, dan 5. Oke, begitulah cara menjawab tipe soal seperti ini, kalau menurut saya. Tentang sosiologi. Soalnya, terdapat sekelompok remaja yang sengaja meninggalkan rumah dan rela menjadi anak jalanan. Mereka merasakan kebebasan dan kesetaraan. Salah satu geng punya slogan equality. Salah satu alasan mereka hidup bersama dalam satu kelompok yaitu merasakan dalam satu keluarga dan mereka saling memberikan kasih sayang. Nah, jadi kasus ini menunjukkan apa? Kita lihat ya. Jadi inti dari kasus ini adalah di mana mereka dalam satu kelompok itu yang mereka cari itu adalah kasih sayang dan kekeluargaan. Nah, kira-kira kasus ini menunjukkan apa? Mari kita lihat yang A. Apakah mereka hanya menggunakan sebagian hidupnya hanya untuk menikmati dunia? Tidak ya, ini salah. Kemudian bagian B, mereka memberontak pada sistem politik suatu negara yang dianggap sebagai mengekang mereka. Tidak, karena justru sebenarnya tujuan mereka itu adalah mencari hal-hal yang mereka dambakan. Remaja geng sesungguhnya merindukan keluarga yang mampu memberikan. Nah, ini jelas adalah yang benar. Jadi dalam kasus tersebut terlihat bahwa mereka ini membentuk sebuah kelompok karena mereka merasa bahwa di dalam kelompok tersebut mereka dapat merasakan
hal-hal yang namanya keluarga, dan juga mereka bisa saling memberikan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Yang D, sesungguhnya geng ini menginginkan kehidupan sama rata dan sama rasa sehingga terwujud keselarasan. Tidak ya. Kemudian yang E, geng tersebut menunjukkan bahwa keluarga mereka rata-rata dari kalangan menengah. Tidak juga. Jadi yang benar adalah C, remaja geng sesungguhnya merindukan keluarga yang mampu memberikan afeksi. Itu dia. Oke, kali ini kita akan membahas soal sosiologi ya. Nah, jadi soalnya adalah memahami bagaimana perbedaan budaya itu sangat penting dan mempengaruhi praktik komunikasi, mengidentifikasi kesulitan yang muncul dalam komunikasi antar budaya. Salah satu syarat terjadinya komunikasi yang efektif dengan peserta didiknya, di mana guru harus memiliki empati terhadap peserta didiknya. Maksud dari pernyataan ini adalah, nah jadi kata kunci di sini adalah apa sih yang dimaksud dengan empati? Nah, jadi perlu kita ketahui ya, empati itu merupakan kekuatan untuk mengerti pikiran dan perasaan orang lain. Jadi empati ini adalah sebagai cara yang pokok ke arah pemahaman terhadap diri orang lain. Nah, jadi pembelajaran dengan empati ini merupakan satu komponen strategi yang kuat dan praktis, di mana ini dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar yang berbeda dari para siswa, dan ini sangat memerlukan lebih daripada sekedar lembar kerja. Jadi empati itu kita menempatkan diri pada situasi dan perasaan orang lain. Mari kita lihat jawabannya. Guru harus memiliki sikap saling menghargai dengan peserta didiknya. Betul, tetapi ini tidak tepat untuk kata empati karena dia hanya menghargai tetapi dia tidak menempatkan dirinya pada situasi tersebut. Salah ya. Kemudian yang B, guru memiliki kemampuan untuk menetapkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi peserta didiknya. Menetapkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Nah, ini salah satu contoh empati. Benar. Mari kita lihat yang C. Guru harus mengenali karakteristik peserta didik dengan baik. Nah, mengenali ini benar juga, tetapi dia tidak tepat jika kita katakan ini adalah kegiatan empati. Jadi salah. C salah. Bukan bagian dari empati. Dia hanya mengenali saja, tapi dia tidak berusaha untuk merasakan secara langsung. Kemudian yang D, guru harus memiliki kemampuan mendengarkan dan memahami perasaan orang lain. Nah, ini juga bukan empati. Mendengarkan dan memahami tanpa merasakan itu bukanlah empati. Empati itu adalah kita berusaha untuk menjadi diri dia, menjadi diri anak tersebut. Itu ya. D salah. Yang E, guru harus memiliki kemampuan bertanya dan mendengarkan. Ini juga jelas salah ya. Jadi yang benar adalah A, B, di mana guru harus memiliki kemampuan untuk menetapkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi peserta didiknya. Kita akan membahas mengenai pertanyaan, manakah pernyataan di bawah ini yang mencerminkan konektivitas antar ruang dalam kehidupan ekonomi? Jadi kata kuncinya di sini adalah konektivitas antar ruang dan kehidupan ekonomi. Mari kita lihat. Yang pertama, A. Penduduk desa melakukan migrasi ke kota dalam rangka mencari pekerjaan. Oke, mari kita lihat. Jika terjadi perpindahan antara dari desa ke kota, itu berarti sudah terjadi yang namanya konektivitas antar ruang. Berarti konektivitas antar ruangnya nyambung dalam rangka mencari pekerjaan. Nah, mencari pekerjaan ini juga terkait dengan kehidupan ekonomi. Jadi untuk yang A ini adalah jelas jawaban yang benar. Merupakan cerminan dari konektivitas antar ruang khususnya dalam bidang ekonomi. Oke, kita tandai dulu ya. Kemudian kita lihat lagi yang B. Bagian B, penduduk kota kebanyakan bermata pencarian sektor jasa. Ini benar adalah tentang kehidupan ekonomi, tetapi tidak terjadi yang namanya konektivitas antar ruang, umumnya hanya di kota saja. Berarti B salah. Yang C, sebagian besar penduduk desa bermata pencarian di sektor pertanian. Dalam kehidupan ekonomi, benar,
tetapi di sini tidak terjadi yang namanya konektivitas antar ruang. Berarti C salah. Yang D, tidak semua daerah di Indonesia menghasilkan bahan bakar minyak. Ini jelas salah. Yang E, sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah pantai bekerja sebagai nelayan. Ini betul perekonomian, tapi tidak terjadi yang namanya konektivitas. Berarti jelas jawabannya adalah A. Nah, jadi dalam hal mengerjakan soal seperti ini, seandainya kalau kita menemukan jawaban pada bagian A itu sudah kalian yakin benar, tidak perlu lagi membaca sampai ke bawah. Ini adalah untuk menghemat waktu pada saat kita menemukan soal yang lebih sulit daripada ini. Ingat ya, ini bisa kita lakukan jika kita memang benar-benar yakin jawaban yang pertama itu adalah jawaban yang benar. Oke, mari kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Ini tentang mata pelajaran geografi. Republik Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, mempunyai daratan seluas 1,9 juta kilometer persegi dan garis pantai sepanjang 80.791 kilometer, serta cakupan laut seluas 3,1 juta kilometer persegi. Di negara ini terdapat pula gunung api yang berjumlah tidak kurang dari 200, berukuran rendah sampai tinggi dan bersalju. Sungai-sungai berlebar dan panjang, serta danau yang sifatnya bermacam-macam. Letak geologis Kepulauan Indonesia berpengaruh terhadap keanekaragaman sumber daya alam apa? Mari kita lihat pernyataan yang benar. Di bawah ini adalah pernyataan yang semuanya benar. Tapi mari kita lihat yang mana yang paling benar. Nah, kita lihat ya. Keanekaragaman flora dan fauna antar wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Nah, ini kalau kita merujuk jawabannya, kita lihat ini benar ya, karena dia mencakup seluruh wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Kemudian kita lihat yang B. Flora dan fauna Indonesia bagian timur memiliki kemiripan dengan wilayah Australia. Ini benar, tetapi pernyataan nomor B ini hanya bagian Indonesia Timur saja. Sedangkan yang benar itu sebenarnya adalah seluruh wilayah Indonesia, ya kan? Pertanyaannya itu adalah letak geologis Kepulauan Indonesia. Jadi ini benar tetapi kurang tepat. Kemudian yang C, flora dan fauna Indonesia bagian barat memiliki kemiripan dengan Asia. Benar, memang flora bagian barat itu memiliki kemiripan dengan yang ada di Asia. Tetapi lagi-lagi jawaban ini sama dengan seperti yang bagian B, yaitu kurang tepat karena dia tidak lengkap. Jawabannya benar tapi kurang tepat. Kemudian yang D, keberadaan hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Jadi ini juga tidak berpengaruh terhadap letak geologis kita ya. Kemudian bagian E, kekayaan biodiversity wilayah Indonesia. Nah, ini juga tidak benar ini. Jadi yang benar ini jawabannya adalah yang A. Kekayaan alam. Jadi itu berpengaruh terhadap keanekaragaman flora dan fauna antar wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Soal berikutnya ini tentang ekonomi. Adanya pertumbuhan penduduk yang pesat dan berkurangnya ruang publik maka mempengaruhi keseimbangan dengan lingkungan sosial budaya. Begitu pentingnya peristiwa tersebut sehingga membawa pengaruh terhadap. Nah, mari kita lihat ya. Kata kuncinya di sini adalah pertumbuhan penduduk dan berkurangnya ruang publik yang mempengaruhi keseimbangan dengan lingkungan sosial budaya. Mari kita lihat manakah jawaban yang benar. Pengaruh apa yang terjadi? Kita lihat yang A. Apakah dengan adanya pertumbuhan penduduk, ini kegiatan distribusi meningkat? Nah, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang B, kebijakan khusus oleh pemerintah, bisa jadi. Upaya mengendalikan inflasi yang telah meningkat, ini tidak ya, karena dia tidak ada kaitannya dengan inflasi, berarti kita coret yang C. Kemudian kegiatan distribusi meningkat, ini jawaban D dan A sama, kita simpan dulu. Kemudian upaya mengendalikan inflasi yang meningkat, oke, ini juga tidak ada hubungan. Oh, ini sama ya, sama. Berarti kita lihat antara jawaban A, B, dan D. Oke, mari kita lihat yang kegiatan distribusi meningkat. Apakah kegiatan distribusi ini ada kaitannya dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, kemudian akan mempengaruhi
kesinambungan dengan lingkungan sosial budaya? Sepertinya tidak ya. Jadi yang A ini kita coret dan juga yang D kita coret. Berarti kebijakan khusus oleh pemerintah inilah yang benar. Kenapa dia membawa kebijakan khusus oleh pemerintah? Karena dengan adanya pertumbuhan penduduk pesat, ini akan menyebabkan berkurangnya ruang publik, sehingga ini akan mempengaruhi keseimbangan dengan lingkungan sosial budaya. Sehingga mau tidak mau, pemerintah ini harus memiliki sebuah kebijakan khusus yang diterapkan untuk bagaimana sih caranya agar pertumbuhan penduduk yang pesat ini dia tidak akan mempengaruhi keseimbangan yang ada di lingkungan sosial budaya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lihat soal berikutnya. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan merupakan penilaian internal atau internal assessment, sedangkan penilaian yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan penilaian eksternal atau external assessment. Berikut ini merupakan persyaratan kisi-kisi yang harus dibuat oleh guru, kecuali persyaratan kisi-kisi yang harus dibuat oleh guru. Mari kita lihat jawabannya. Berarti yang bukan merupakan persyaratan kisi-kisi. Kita lihat yang A, menggunakan format yang ditentukan oleh pihak sekolah. Kita kunci dulu jawabannya. Yang B, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menulis soal. Betul ya, kisi-kisi itu harus bisa dijadikan sebagai pedoman di dalam menulis soal, karena soal itu bersumber dari yang namanya kisi-kisi. Kemudian memuat komponen materi dan kemampuan yang akan diukur. Ini benar. Kisi-kisi itu memuat komponen materi dan kemampuan yang akan diukur. Kemudian yang D, materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya. Betul ya, jadi materi yang ditanyakan itu diharapkan bisa dibuat dalam bentuk soal. Yang E, mewakili materi yang telah diajarkan secara cepat, tepat, dan profesional. Benar. Jadi yang di sini yang agak salah ini adalah menggunakan format yang ditentukan pihak sekolah. Nah, jadi kisi-kisi itu sebenarnya bukan format yang ditentukan oleh pihak sekolah, tapi kita sudah memiliki acuan formatnya. Bagaimana cara persyaratan menulis kisi-kisi yang benar. Jadi dia tidak seenaknya dibuat oleh pihak sekolah. Memang guru yang membuat, tetapi tetap berdasarkan persyaratan yang ada. Soal berikutnya, dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk melaksanakan penilaian autentik yang mencakup penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam pembelajaran IPS, penilaian keterampilan peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan berikut, kecuali berarti kegiatan yang bukan merupakan cerminan dari penilaian keterampilan. Mari kita lihat, apakah simulasi termasuk? Jelas, simulasi adalah termasuk penilaian keterampilan. Presentasi tugas, presentasi juga termasuk dalam penilaian keterampilan. Membuat portofolio, ini juga termasuk dalam keterampilan. Mengerjakan soal di depan kelas, itu juga termasuk soal keterampilan. Merangkum materi pelajaran, nah inilah yang bukan merupakan dari penilaian keterampilan. Nah, simpel kan? Pertanyaan berikutnya. Berikut merupakan manfaat hasil penilaian formatif dalam pembelajaran IPS, kecuali. Nah, jadi di sini sebelum kita menjawab, kita harus terlebih dahulu memahami apa sih yang dimaksud dengan penilaian formatif. Nah, jadi penilaian formatif ini adalah aktivitas guru dan siswa. Itu yang dimaksudkan itu adalah memantau kemajuan belajar siswa itu selama proses belajar mengajar berlangsung. Nah, jadi penilaian formatif itu dilaksanakan selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, jadi penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran. Nah, jadi inti dari penilaian formatif ini adalah penilaian yang dilakukan selama kegiatan proses belajar berlangsung. Mari kita lihat jawabannya. A. Merancang program remedial. Apakah benar? Benar ya. Jadi salah satunya ini adalah remedial, di mana remedial ini adalah salah satu kegiatan untuk memperbaiki dan berusaha untuk meningkatkan
hasil belajar siswa. Tuh, penilaian formatif untuk sebagai acuan dalam proses kegiatan pembelajaran berikutnya. Kemudian merancang program pengayaan, ini juga benar. Jadi bagi siswa-siswi yang memperoleh nilai-nilai tinggi itu perlu diadakan penilaian pengayaan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui bahwa mereka benar-benar memahami materi yang sudah mereka dapat sebagai acuan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, kemudian lihat yang C, perbaikan proses pembelajaran. Benar. Penilaian formatif ini juga merupakan bagian dari perbaikan proses pembelajaran dia selama kegiatan berlangsung. Kita lihat yang D, mengisi nilai raport. Nah, untuk mengisi nilai raport ini dia kita laksanakan pada saat akhir kegiatan pembelajaran, berarti dia tidak tepat. Yang D ini dia akhir kegiatan pembelajaran atau lebih tepatnya adalah sumatif, bukan formatif. Merancang perbaikan. Nah, ini sudah juga benar. Berarti yang benar yang bukan adalah D, mengisi nilai raport, karena nilai raport ini dia termasuk penilaian sumatif. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Dewasa ini pembelajaran dianjurkan menggunakan blended learning, pembelajaran berbasis internet. Apabila guru IPS menggunakan aplikasi chatting untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan para siswa, maka teknologi informasi ini sudah berperan sebagai apa? Nah, kita lihat ya, kata kuncinya guru menggunakan aplikasi chatting itu untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan para siswa. Jadi, teknologi dalam hal ini berperan sebagai apa? Kita lihat yang A. Apakah teknologi berperan sebagai alat produksi dan penyaji materi pembelajaran? Tidak ya. Jadi, guru tersebut menggunakannya untuk berkomunikasi dan berdiskusi. Jadi, yang A ini salah. Kemudian yang B, sebagai pendistribusi materi pembelajaran. Salah juga, karena tadi jelas itu adalah untuk berdiskusi dan berkomunikasi. Kemudian penilaian ini juga jelas salah. Penilaian jelas salah. Media kolaborasi pembelajaran. Nah, bisa kita simpan dulu jawabannya. Kemudian pelaksana pembelajaran. Nah, ini juga tidak tepat ya. Jadi yang tepat adalah D, sebagai media kolaborasi antara guru dengan siswa. Jadi kata kuncinya di sini adalah di mana guru menggunakan aplikasi chatting itu untuk berkomunikasi dan berdiskusi. Artinya sudah terjadi kolaborasi antara guru dan siswa. Soal berikutnya, berikut ini merupakan peranan teknologi di dalam pembelajaran IPS kecuali. Oke, mari kita lihat ya, peranan teknologi dalam pembelajaran IPS. Kita lihat yang A. Ini yang bukan merupakan peranan karena dia kecuali. Alat produksi dan penyaji materi pembelajaran. Apakah teknologi adalah alat penyaji dan produksi? Benar. Kemudian, apakah teknologi itu merupakan alat pendistribusi dalam materi pembelajaran? Benar, pendistribusi antara dari guru menuju siswa. Kemudian kita lihat apakah teknologi juga bisa dijadikan sebagai tempat penilaian pembelajaran? Benar sekali. Ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian pembelajaran, di mana kita bisa menggunakan Google Form dan lain sebagainya. Media kolaborasi, jelas ini adalah media kolaborasi antara siswa dan guru. Contohnya adalah ruang meeting chat. Kemudian yang tidak benar sini adalah sebagai pelaksana. Tidak ya, karena pelaksana pembelajaran itu adalah guru, bukan teknologi. Teknologi hanya sebagai media saja, bukan pelaksana. Jadi jawaban yang salah adalah E.